Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali seperti pendapat kaul jadidnya Syafi'i. Kalau mereka longgar, yang penting mengarah. Orang Makkah pun, kata tiga imam yang tersisa, Hanafi, Maliki, Hambali, orang Makkah sekalipun, kalau dia tidak bisa langsung melihat Ka'bah, tidak mesti ke Ka'bah. Makanya Masjid Bani Salamah itu sejak itu ditukar namanya menjadi Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Nanti kalau bapak-bapak umroh, bapak-bapak haji ke Madinah, itu biasanya dibawa dan dikunjungi itu Masjid dua kiblat itu. Tapi jarang kita bisa masuk. Kalau di musim-musim haji nggak dikasih masuk. Saya nggak tahu di musim-musim umroh. Tapi kalau di musim haji relatif nggak dikasih masuk, hanya lewat aja diperlihatkan inilah Masjid Qiblatain, dua kiblat yang bisa kita paling kita hanya bisa lewat hanya di bus, kemudian kita lihat. Kalau masuk ke dalam waktu-waktu tertentu bisa, tapi kalau musim-musim haji kita tidak bisa masuk ke dalam. Itu sejarahnya, maka disebut itu Masjid Qiblatain. Awalnya nama masjid itu namanya Masjid Bani Salamah. Bapak Ibu sekalian, ini kan kita cerita kiblat ini pada akhirnya. Nah, lalu karena dipindahkan oleh Allah supaya jangan lagi berkiblat ke Baitul Maqdis, kemana? Ke Baitul Haram atau ke Ka'bah Al-Musharrafah. Kalau kita lihat di situ, satrul Masjidil Haram, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Enggak ada tulisannya Ka'bah di situ. Sebutannya pun enggak ada. Walaupun kita yakini satrul Masjidil Haram itu sekitaran Masjidil Haram. Intinya ya Ka'bah begitu. Nah, sekarang ini kan panjang perdebatan kita, putar sajadah, putar lagi, balik lagi ukur gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini cerita hukum. Lalu apa hukumnya menghadap kiblat pada waktu sholat? Tadi sejarahnya sudah ada. Sekarang hukumnya kita menghadap kiblat sholat. Bapak Ibu, sholat itu baru sah kalau menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kiblat itu Ka'bah. Bahasa kiblat itu menghadap, tapi tersirat di dalamnya menghadap apa? Menghadap ke Ka'bah. Kan menghadap mana? Menghadap kiblat. Kan nggak disebut Ka'bah. Menghadap mana? Menghadap Ka'bah enggak. Tapi kalau ditanya kiblatnya mana? Ke Ka'bah. Jadi kata kiblat itu tersirat di dalamnya Ka'bah. Kalau arti kata kiblat itu menghadap, arti kata kiblat itu bukan Ka'bah artinya, tapi arti kata kiblat itu menghadap. Cuman tersiratlah di dalam kata menghadap itu ada Ka'bah. Karena kata kiblat itu maknanya menghadap, pertanyaannya menghadap kemana? Ke Ka'bah. Apakah dua berarti kemungkinan? Apakah harus ke bangunan Ka'bah atau cukup mengarah ke bangunan Ka'bah? Dua-dua itu menjadi wajib. Hukumnya pokoknya menghadap Ka'bah itu wajib, menghadap kiblat itu wajib. Karena itu menjadi syarat sah sholat. Bapak Ibu sekalian, lalu para ulama selalu kita mengacu kepada 4 ulama. Ini nanti Bapak Ibu supaya tidak susah memberi jawaban kalau ada kadang guru, ustadz atau kita kalau orang awam bersilang pendapat tentang ini. Prinsipnya menghadap kiblat itu wajib. Tapi apakah menghadap ke bangunannya atau ke arahnya saja? Di sini menjadi perbedaan pendapat. 4 ulama kita saya awali dari ulama pertama, sehingga Bapak tahu sebetulnya yang kuikuti ini Syafi'i apa Hanafi gitu, ya kan? Kadang-kadang banyak orang ngotot dia katanya dia penganut Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang dia beramal Hanafi, karena memang mungkin informasi yang tidak sampai. Imam Syafi'i
selalu kata-katanya dua, karena dia berada di dua tempat. Dia pertama lama hidup di Mesir, lalu kembali pindah ke Irak. Di Mesir kalimatnya lain, di Irak kalimatnya lain. Dulu namanya Persia, lah Irak, Persia. Di Persia disebut dengan Qaul Qadim. Di Mesir namanya Qaul Jadid. Oh, terbalik. Di Mesir namanya Qaul Qadim, di Persia namanya Qaul Jadid. Kenapa? Pengaruh situasi. Di Persia itu orangnya orang-orang pintar, orang-orang logika, orang-orang filsafat. Jadi selalu mengandalkan logika. Di Mesir orang kitab, selalu mengandalkan apa kata kitab. Sehingga Imam Syafi'i berubah kata, berubah pendapat, berubah kesimpulan terhadap satu hukum. Hampir 50% dari pendapatnya itu berubah-ubah karena perbedaan tempat tadi. Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama karena dia berada di Mesir, dia sesuai dengan konteks ayat bahwa memang harus menghadap bangunan Ka'bah. Jadi kalau tidak menghadap bangunan Ka'bah, ya tidak. Sekurang-kurangnya kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam kitab Al-Um sekurang-kurangnya harus ada ilmu pengetahuan, penelitian, kesimpulan para ahli yang mengatakan bahwa inilah arah Ka'bah, wajib ke situ, nggak boleh yang lain. Bagi Imam Syafi'i, bapak-bapak, kalau sudah ada orang yang ahli kita tunjuk mengukur kiblat, yang sudah diakui keilmuannya, ijtihad keilmuannya, diyakini itu pas, maka kita wajib hukumnya menghadap itu. Sekurang-kurangnya itu. Bagi kita yang melihat langsung nampak Ka'bah, atau kita berada di kota Makkah, itu hukumnya wajib menghadap bangunan Ka'bah. Ada cerita bagi Imam Syafi'i. Wajib juga bagi mereka yang tidak bisa melihat langsung, termasuk dari Indonesia, wajib juga mencari ijtihad, mencari orang yang mampu memastikan secara ilmiah bahwa kesanalah arah yang lebih tepat ke Ka'bah. Nah, kalau sudah ada orang-orang ilmuwan, orang yang punya ilmu mumpuni tentang arah kiblat, termasuklah yang kita tunjuk orang-orang yang mengukur kiblat, kalau sudah dia ukur, diyakini itu bisa, maka semuanya sudah wajib mengarah itu. Nah, itulah yang sekarang ini ada yang bergeser sajadahnya, walaupun dia tidak paham sebetulnya digeser sajadah itu. Ada yang miring-miringkan sajadah. Itu pendapat Imam Syafi'i memang. Kenapa? Karena sudah ada orang yang diyakini mengukur kiblat, sementara awak yang sholat nggak ahli kiblat. Ya sudah, berarti kita mengukur yang punya pengetahuan. Tapi di kaul di kaul jadidnya, di pendapat yang barunya melonggar, Pak. Imam Syafi'i juga. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i justru melonggar. Yang penting mengarah. Karena kenapa? Misalnya kalau di Ka'bah bisalah, karena dia melengkung. Baris itu melengkung, bisalah ke ain Ka'bah. Kalau di Masjid Al-Hidayah melengkung rupanya barisan kita, berarti cuma imam sajalah yang hadap Ka'bah, yang kiri kanan sudah hadap Ka'bah lah. Atau kemana lagi ngadapnya itu? Betul nggak, Pak? Jadi kata Imam Nawawi, tidak mungkin dilakukan itu kalau di luar Makkah. Kenapa? Karena barisan kita di sini lurus, tidak melengkung seperti kita mengitari Ka'bah. Kalau lurus dia berarti yang paling-paling 45 aja, baris 45 di belakang imam aja yang sama-sama mengarah ke Ka'bah. Kalaupun pas, diukurlah pas imam itu ke Ka'bah. Lalu yang di samping sana, kemana dia ngadapnya? Berarti ke sisi Ka'bah. Makanya ada kalimat satrol Masjidil Haram, sekitaran Masjidil Haram. Berarti tidak mesti ke bangunan
Ka'bah. Jelas ya Pak? Jadi ada yang di kaul qadimnya menyebutnya paku mati, sekurang-kurangnya harus ada penelitian, usaha penelitian untuk itu, tapi di kaul qadimnya melonggar sedikit. Karena dibantah oleh muridnya, murid Imam Syafi'i juga yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita di luar Mekah, baris kita tidak melengkung, baris kita lurus, berarti imam itu sajalah yang hadap Ka'bah, yang lainnya hadap lain itu kemana ya? Nah, itu Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali seperti pendapat kaul jadidnya Syafi'i. Kalau mereka longgar, yang penting mengarah. Orang Makkah pun, kata tiga imam yang tersisa, Hanafi, Maliki, Hambali, orang Makkah sekalipun, kalau dia tidak bisa langsung melihat Ka'bah, tidak mesti ke Ka'bah, cukup mengarah. Karena kita bayangkan, kita dari hotel aja belum tentu pas, ya kan Pak? Dari hotel kita ke Ka'bah, paling-paling mengarah. Kalau kita melihat dari tempat sa'i, iya, karena dari tempat sa'i nampak Ka'bahnya. Atau kita dari atas bertingkat nampak. Jadi karena itu Hanafi mengatakan, Maliki dan Hambali sependapat mereka harus dilihat baru wajib. Tapi kalau tak kelihatan cukup mengarah.